Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amin dari kelas 1 TI 4B jurusan Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pengenalan cloud computing. Cloud computing atau komputasi awan adalah suatu bentuk pemanfaatan dari internet dalam melakukan pekerjaan. Cara atau pelayanan baru sewa-menyewa sumber daya komputer memanfaatkan internet. Komputer pengguna menjadi lebih kecil dan efisien. Internet bisa dianggap awan besar, awan berisi komputer yang semuanya saling tersambung. Dari situlah berasal istilah cloud. Jadi semuanya disambungkan ke cloud itu. Dampak cloud computing di perusahaan diantaranya yaitu perusahaan tak perlu memiliki atau mendirikan infrastruktur karena sudah ada perusahaan lain yang menyediakan penampung di cloud alias internet. Perusahaan tidak perlu lagi mengalokasikan anggaran untuk pembelian dan perawatan infrastruktur, hardware, dan software. Perusahaan pun tak perlu merekrut tenaga pakar dan tenaga pengontrol infrastruktur. Di sini juga ada konsep dalam cloud computing. Infrastruktur as a Service atau biasa disebut IaaS, penggunaan atau penyewaan jaringan untuk akses internet, layanan disaster recovery center, dan sebagainya. Kedua ada Platform as a Service atau biasa disebut PaaS, penggunaan atau penyewaan operating system dan infrastruktur pendukungnya seperti Force.com, layanan vendor server, dan lain-lain. Yang ketiga ada Software as a Service atau biasa disebut SaaS, berada satu tingkat di atas PaaS dan IaaS yang ditawarkan oleh software atau aplikasi bisnis tertentu. Contoh Salesforce.com, ServiceNow.com, Google APS, dan sebagainya. Berikutnya adalah karakteristik cloud computing. 1. Grid computing. Metode komputasi di mana sebuah komputer raksasa virtual yang terdiri dari beberapa komputer melakukan sejumlah besar kegiatan sekaligus, yang secara bersama-sama melakukan semua bagian tugas komputasi. Dan yang kedua ada utility computing, konsep komputasi di mana pengguna cukup membayar apa yang ia pakai. Dan yang ketiga ada autonomic computing, konsep di mana komputer beserta sistem infrastruktur komputasinya memiliki kemampuan self-management atau kemampuan memperbaiki dirinya sendiri. Contoh, jika harddisk server mendekati utility 90%, maka server tersebut akan mengaktifasi harddisk cadangan. Selanjutnya yaitu komponen cloud computing. Yang pertama, cloud clients, seperangkat komputer atau software yang didesain secara khusus untuk penggunaan layanan berbasis cloud computing. Contohnya mobile, Windows Mobile, Symbian, dan lain-lain. Teams Client, Windows Terminal Service, Seripal, dan lain-lain. Tix Client, Internet Explorer, Firefox, Chrome, dan lain-lain. Yang kedua ada Cloud Service, produk atau layanan solusi yang dipakai dan disampaikan secara real-time melalui media internet. Contoh identitas, OpenID, OAuth, dan lain-lain. Integration, Amazon Simple Query Service, Payment, PayPal, Google Checkout. Yang keempat, Mapping, Google Maps, Yahoo Maps. Yang ketiga ada Cloud Application, memanfaatkan cloud computing dalam hal arsitektur software sehingga user tidak perlu menginstal dan menjalankan aplikasi di komputernya. Contoh peer-to-peer, BitTorrent, SETI, dan lain-lain. Web Application, Facebook, SaaS, Google APS, Salesforce.com, dan lain-lain. Yang keempat ada Cloud Platform, layanan berupa platform hardware dan software infrastruktur, biasanya mempunyai aplikasi bisnis tertentu dan menggunakan layanan PaaS sebagai infrastruktur aplikasi bisnisnya. Misalnya, Web Application Framework, Python, Django, Ruby on Rails, Net, Web Hosting, Proprietary, Force.com. Yang keempat ada Cloud Storage, proses penyimpanan data sebagai sebuah layanan, misal database, Google Big Table, Amazon Simple DB, Network Attached Storage, Nirvanix, CloudNAS, Mobile Midix. Yang keenam ada Cloud Infrastruktur, infrastruktur komputasi sebagai sebuah layanan. Contohnya Grid Computing, SunGrid,
Full Virtualization, GoGrid, SkyTab, Compute, Amazon Elastic Compute Cloud. Ada keuntungan cloud computing. Cloud computing membantu konsumen menggunakan aplikasi komputer tanpa perlu software tambahan atau server, tanpa melakukan instalasi, hanya perlu koneksi internet. Yang kedua, teknologi ini memungkinkan efisiensi lebih, memusatkan penyimpanan, memusatkan memori, memusatkan pemrosesan, memusatkan bandwidth, green energy. Berikutnya ada beberapa kendala cloud computing. Yang pertama, service level. Terbatasnya bandwidth, terutama di Indonesia, mungkin akan menyulitkan cloud provider membuat service level agreement. Yang kedua, privasi. Karena orang lain atau perusahaan lain juga melakukan hosting, kemungkinan data Anda akan keluar atau dibaca oleh cloud provider, atau dapat terjadi tanpa sepengetahuan pemilik. Yang ketiga, data ownership. Ketika data disimpan di cloud, apakah data itu masih menjadi milik Anda? Bagaimana jika provider merubah terms of use-nya? Selanjutnya, penggunaan cloud computing. 1. vBlock infrastruktur PKG. Paket infrastruktur yang menggabungkan teknologi virtualisasi, jaringan, komputasi, storage, keamanan, dan pengelolaan terbaik. Seluruh teknologi terintegrasi, teruji, dan tervalidasi serta siap diimplementasikan. Tersedia dalam 3 pilihan konfigurasi yang mendukung 300-6.000 mesin virtual untuk beragam skenario kebutuhan. Saat ini telah disediakan oleh Cisco, EMC, dan VMware. Yang kedua ada IBM VM Control. Produk yang dikombinasikan dengan perangkat lunak IBM Tivoli, respon yang lebih cepat terhadap kebutuhan bisnis, penggunaan sumber daya secara lebih efisien. Perusahaan dapat memonitor, mempertahankan, dan menyesuaikan tingkat layanan menurut beban kerja komputasi yang ditangani oleh himpunan sumber daya teknologi informasi. Memungkinkan sistem yang lebih pintar, punya kemampuan memindahkan beban kerja dan melakukan penyesuaian. Yang ketiga ada Windows Azure, sistem operasi yang memanfaatkan konsep cloud computing alias berkomputer dengan memanfaatkan internet. Aplikasi akan dijalankan pada data center Microsoft dan bukan pada server sebuah perusahaan. Pengguna bisa memanfaatkan aplikasi itu asalkan terhubung ke internet. Azure akan menempatkan Microsoft bersaing secara langsung dengan penyedia jasa serupa seperti Amazon, Salesforce.com, dan Rackspace. Nah, di sini adalah contoh gambar penggunaan cloud computing Windows Azure. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangannya. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.